Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Galatia 6 ayat 7. Demikian dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Di dalam bahasa Bataknya dikatakan, una kamu lilu, dang ulu debata leaan, ai iya i disabur halak, ido gotilonna. Judul nasrenungan kita adalah, jangan permainkan Allah dan sesamamu. Adakah di antara saudara-saudara yang suka dipermainkan hidupnya? Tentu tak akan ada di antara kita yang mau dipermainkan. Tidak ada yang mau dipermainkan cintanya, sebab ia membutuhkan cinta yang sejati. Cinta dari orang yang benar-benar mengasihi hidupnya dengan setia. Tidak ada yang mau dipermainkan hak-hak kemanusiaannya, karena setiap orang membutuhkan dihormati dan dihargai. Demikian juga Tuhan. Kita tidak boleh mempermainkan Tuhan dengan menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat ketiga berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tuhan juga tidak membiarkan kita hidup sendiri di dunia ini, sehingga Ia memberikan kepada kita pendamping dan penolong. Manusia tidak boleh mempermainkan pendampingnya itu, sebab ia juga mempunyai perasaan sama seperti dirinya. Manusia hidup membutuhkan topangan dari sesamanya dan dari Tuhan. Nats renungan ini mengungkapkan adanya hukum tuai di dalam kehidupan manusia. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Apa maksud dari ungkapan ini? Hukum tuai sering terjadi dan kita lihat juga di dalam kehidupan ini. Jika kita menginginkan padi, menginginkan beras, maka tanamlah bibit padinya. Jika kita mengharapkan sayur, tanamlah bibit sayurnya. Demikian juga orang yang ingin memperoleh kebaikan, beri dan lakukanlah yang baik pada saudara-saudaramu. Meskipun terkadang kita menjumpai sulitnya menyadarkan orang-orang supaya berbaikan dengan kita, janganlah memusuhinya, tetap taburkan kemurahan hati baginya, karena tak akan mungkin kita mengharapkan yang baik datang jika kita membalaskan dengan menaburkan yang jahat. Tuhan juga melihat perbuatan dan sikap orang-orang yang sering sekali mempermainkan namanya. Tindakan yang mempermainkan nama Allah adalah dosa yang tidak terampuni. Dari dalam Alkitab kita dapat mengetahui orang yang sering mempermainkan Tuhan, seperti Raja Firaun, Raja Herodes, tidak ada yang selamat. Mereka mendapatkan maut dan kematian akibat dari tindakan mereka yang mempermainkan Tuhan. Kita tidak boleh mempermainkan Tuhan dan juga mempermainkan hidup sesama kita. Tindakan mempermainkan Allah dan manusia adalah dosa. Jauhkanlah segala bentuk mempermainkan Allah dan mempermainkan hidup manusia, seperti memperlakukan sesuka hati, menggunakan senjata dan sebagainya untuk menakut-nakuti dan mengancam hidup sesamanya, atau juga mengolok-oloknya, membulinya. Marilah kita tetap komit melakukan firman Tuhan dan melayani sesama kita. Yesus telah hadir ke dunia ini menunjukkan bahwa begitu berharganya hidup kita dan sesama kita. Dia telah menebus kita sebab bentuk ketaatannya melaksanakan perintah Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami makanan, kesehatan, kekuatan untuk melakukan segala pekerjaan kami.
Lindungi kami Tuhan dan berikan kepada kami kesehatan untuk besok, supaya kami dapat melakukan segala aktivitas kami juga dengan baik. Ya Tuhan, di dalam nats renungan ini Engkau mengajarkan kami supaya kami mau hidup untuk menaburkan yang baik. Kebaikan kiranya menguasai hidup kami, dan jauhlah segala kejahatan di dalam diri kami. Ajari kami juga supaya kami dapat berkata-kata yang baik, yang benar di hadapan saudara-saudara kami. Berbuat yang baik agar kami juga memperoleh dan juga mendapatkan Tuhan menuai kebaikan, dan juga menerima sukacita dari yang telah kami taburkan. Ya Tuhan, lindungi juga hidup orang-orang Kristen dimanapun mereka berada. Kiranya mereka juga hidup di dalam perintah-Mu. Demikian juga Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang juga sering sekali melarang orang-orang seiman dengan kami Tuhan, orang-orang Kristen dalam mendirikan rumah ibadah. Kiranya Engkau membukakan hati mereka, berikan kepada mereka kesadaran supaya mereka dapat berdamai dan menerima keberadaan gereja-Mu ini. Demikian juga kami mendoakan orang-orang Kristen supaya mereka juga tidak menaburkan kebencian kepada orang-orang yang melarang mereka untuk beribadah, melarang mereka juga untuk mendirikan rumah ibadah mereka Tuhan. Kiranya orang-orang Kristen di dunia ini juga tetap dan setia hidup di dalam kebaikan, hidup saling mengasihi dan saling menolong. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.